Para sahabat sehat, sore tadi saat saya praktek, datang seorang ibu yang akan melakukan promil. Yang mengejutkan bagi saya, ibu ini saya tanyakan, ibu sudah mengkonsumsi obat apa atau sudah berobat kemana? Dia mengatakan, saya sudah minum pil KB dokter selama 3 bulan berturut-turut, tapi nggak juga hamil. Nah, saya bingung, ibu pengen hamil atau pengen mencegah hamil? Saya mau promil dokter. Nah, para sahabat sehat, itulah tadi pertanyaan yang betul-betul mengusik saya sehingga kita perlu ngobrol nih mengenai apakah pil KB bisa untuk program hamil. Oke, kita tahu bahwa pil KB itu mengandung hormon estrogen dan progesteron, itu yang namanya pil KB kombinasi, dan ada yang disebut mini pil, itu mengandung progesteron saja. Namanya juga pil KB, tujuannya kan untuk mencegah terjadinya ovulasi, mencegah terjadinya pembuahan, mencegah terjadinya kehamilan kan ya. Tapi mengapa kok beredar secara luas? Makanya perlu kita ngobrol. Saya tanya kepada pasien tadi, mohon maaf ibu dapat pil KB dari mana? Pertama saya dapat dari Bu Bidan. Terus akhirnya saya beli sendiri. Saya lanjutkan minumnya karena dari Bu Bidan dapatnya 1 lembar. Saya minum sendiri, beli sendiri sudah 2 kali. Jadi total saya minum 3 lembar pil KB. Aduh, saya jadi bingung. Saya jadi gimana ya? Saya nggak marah, tapi saya jadi bingung. Ini mitos yang begitu kuat beredar di masyarakat. Makanya perlunya ini dalam edisi Ngobrol Sehat bareng Dokter Pua, karena saya seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, saya ingin meluruskan mitos ini. Jadi, seperti sudah saya sebut tadi, pil KB yang mengandung hormon kombinasi estrogen dan progesteron itu memang bisa dipakai untuk apa? Mengatur siklus haid. Jadi misalkan seorang pasien atau seorang ibu yang siklusnya tidak teratur, itu pada kondisi tertentu di mana dokter menilai bahwa ini terjadi ketidakseimbangan hormon, akan diberi obat sejenis pil KB. Tujuannya untuk mengatur siklus haid, supaya siklusnya lancar. Nah, tapi harus diingat ya, haid yang dipicu karena mengkonsumsi pil KB ini merupakan perdarahan lucut atau istilah kedokterannya withdrawal bleeding. Jadi dalam siklus itu tidak ada ovulasi, tidak keluar sel telurnya. Jadi walaupun terjadi menstruasi, kalau orang normal kan nanti pada hari ke-14, jadi menstruasi normal kan hari ke-28. Nah, hari ke-14 itu terjadilah yang disebut ovulasi. Keluarnya sel telur. Nah, kalau ovulasinya bagus, sel telur bagus, dibuai oleh sperma yang bagus, terjadi pembuahan, terjadilah kehamilan. Itu yang normal. Nah, pada seseorang yang siklus haidnya kacau, diberi obat dengan pil KB, tujuannya untuk mengatur siklus haid, bukan untuk memicu ovulasi. Nah, ini ya para sahabat sehat. Jadi kalau misalkan mau promil, ya, jadi harus jelas. Periksa dulu suami dan istri kepada dokter spesialis kandungan yang Anda percayai siapa ya. Jadi sekali lagi dipastikan apa penyebabnya. Jadi tidak serta-merta karena dikasih tahu tetangga minum pil KB, saya pancingnya minum pil KB, setelah saya minum 3 bulan saya hamil. Nah ini bukan karena pil KB-nya, karena mungkin saat siklus haid Anda udah teratur, terjadi ovulasi, terjadi pembuahan ya. Jadi mohon maaf, ini sekali lagi penting saya luruskan sekali lagi bahwa pil KB tidak diminum untuk tujuan promil. Kalau dia diminum untuk kontrasepsi mencegah kehamilan, iya betul. Kalau dia diminum untuk mengatur siklus haid yang kacau, katakanlah dokter mendiagnosis sebagai PCOS, ataukah terjadi gangguan hormonal, diberi pil KB, mungkin juga itu masih tepat. Tapi sekali lagi setelah itu Anda harus konsultasi untuk promil selanjutnya ya. Udah paham ya, udah jelas ya. Jadi ini perlu saya luruskan, makanya mohon maaf nih,
Saya pulang praktek belum sampai ganti baju, saya langsung bikin konten ini karena saya rasa ini penting banget dan memang banyak kasusnya. Tidak hanya pasien ini tadi, beberapa kali saya temui selalu dikatakan karena saya dikasih tahu oleh orang atau oleh tetangga saya bahwa dengan minum pil KB bisa subur, dokter. Aduh ya, jadi sekali lagi udah saya jelaskan ya. Dia mengandung estrogen progesteron, tujuan utamanya untuk kontrasepsi, menekan ovulasi malah bukan memicu ovulasi, sehingga terjadinya haid itu bukan haid yang alami tapi perdarahan lucut. Nah ya, untuk pengobatan PUA, bukan PUA nama saya ya, perdarahan uterus abnormal, PUA, PUA, atau PCOS bisa menggunakan pil KB untuk mengatur siklus haidnya. Nah, kemudian nih, kalau sudah 3 bulan pakai katakanlah, dengan di stop tidak minum pil KB, itu tidak otomatis subur ya. Jadi perlu waktu 1 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan 1 tahun untuk mengembalikan kesuburan ya. Jadi kalau Anda menikah, mungkin sudah 2-3 tahun belum juga hamil, jangan minum pil KB yang malah nggak hamil-hamil. Segera promil itu yang betul ya. Jadi sekali lagi, apa penyebabnya? Satu lagi nih mumpung ingat, di dalam serial YouTube saya yang lalu kan sudah tuh, ada part 1, 2, 3, 4. Yang pertama tentang apa itu kesuburan ya. Infertilitas itu masalah wanita atau masalah pria, bisa kedua-duanya ya. Kemudian tentang serba-serbi pejuang garis 2 ya, untuk promil itu ya. Jadi ada pejuang, namanya pejuang itu ada upaya, tidak serta-merta gampang sekali ke dokter langsung hamil ya, tapi sekali lagi perlu serentetan pemeriksaan dan juga pengobatan. Kemudian sudah saya jelaskan mengenai serba-serbi promil yang dengan teknologi berbantu. Jadi panjang ya, saya selalu katakan setiap yang mau promil kepada saya, kalaupun saya sedang live di TikTok ataupun di YouTube ataupun apa, pasti ada yang tanya, dokter, promil butuh biaya berapa? Saya jawab, saya nggak bisa jawab, tergantung dari penyebabnya apa. Kalau Anda sekedar gangguan haid, mungkin dengan diberi contoh ini diberi pil KB supaya siklusnya normal, kemudian nggak pakai macam-macam kok terjadi kehamilan ya otomatis murah kan. Kalau misalkan sampai perlu teknologi berbantu, insem dan sejenisnya beda lagi. Kalau misalkan sel telurnya kecil-kecil, perlu diperbesar dulu. Kemudian suami juga ada masalah pada sperma, beda lagi biayanya. Makanya kalau yang bertanya kepada saya mengenai promil biayanya berapa, saya tidak bisa menjawab, mohon maaf ya. Oke, jadi sekali lagi kalau promil sudah saya jelaskan mengenai penyebabnya laki ataupun perempuan, apa perlu konsultasi dengan dokter SPOG Anda ya. Jadi sekali lagi pesan yang paling penting daripada edukasi singkat ini adalah jangan minum pil KB sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter Anda. Kalaupun tetangga Anda ada yang berhasil hamil setelah minum pil KB, itu sekali lagi bukan karena pil KB-nya. Tapi memang kalau dia ikut promil, karena promilnya itu yang membuat dia berhasil. Atau sekali lagi di luar kekuasaan kita sebagai manusia, kebesaran Tuhan memungkinkan Anda bisa hamil secara alami sebetulnya itu ya, bukan karena pil KB-nya. Oke para sahabat sehat, mohon maaf cukup singkat saja, tapi kalau Anda rasa kurang jelas nih, apa sih dokter kok bahas pil KB tapi kok masalah promil, silakan Anda tulis di kolom komentar. Anda rasa ada pentingnya ini, mohon maaf untuk para ibu bidan yang saat ini sedang juga mendengarkan tayangan edukasi ini, tolong ya, jangan diberikan pil KB untuk pasien yang mau promil. Malah mempersulit nanti ya. Kalau Anda ingin mengkonsulkan kepada kami dokter kandungan, silakan saja. Kalau memang siklus haid daripada ibu itu tidak teratur, Anda memberi obat untuk pil KB-nya sebagai obat untuk mengatur siklus masih boleh. Tapi kalau untuk promil sekali lagi jangan. Konsultasikan kepada dokter Anda supaya jelas apa penyebabnya dan selalu datanglah suami dan istri. Jadi kesepakatan untuk promil itu kesepakatan berdua. Tidak boleh hanya kemauan istrinya saja, giliran suaminya disuruh periksa sperma tidak mau, ya nggak bisa. Karena belum tentu yang bermasalah istrinya. Sebaliknya, kalau sudah suami istri itu sudah sepakat, sama-sama berusaha tidak saling menyalahkan. Kita sama-sama berjuang, namanya perjuang garis 2 ya. Tuhan akan memberkati dengan cara mengabulkan permohonan kita sehingga terjadi kehamilan yang diharapkan. Oke, salam sehat selalu.